Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Saumi. Saya Jian Saidova El Mahdi. Saya Alif Fadil Aryansyah. Saya Nadifa Mari. Saya Ahmad Buntus. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengaruh kebudayaan Hindu dan Buddha yang masih ada hingga sekarang. Selamat menonton. Pada pembahasan pertama, saya akan menjelaskan sekilas tentang apa itu Hindu Buddha. Hindu dan Buddha merupakan agama yang sangat tua dan memiliki budaya yang cukup tinggi. Dua agama ini memiliki berbagai macam ritual keagamaan yang sangat sakral. Kehidupan masyarakat masa Hindu dan Buddha dianggap memiliki kehidupan dengan akulturar antara kebudayaan Hindu-Buddha dan kebudayaan lokal. Kebudayaan ini cukup maju dan telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pada pembahasan selanjutnya akan membahas beberapa tradisi Hindu-Buddha yang masih dilakukan sampai sekarang oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tradisi upacara Abhiseka. Abhiseka adalah sebuah ritual keagamaan atau metode pemujaan dengan mempersembahkan sesajen berupa air yang disiramkan ke arca, dewa, atau ke lingga dan yoni. Istilah Abhiseka berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti memandikan atau menyucikan suatu hal yang bersifat kedewaan yang dipuja. Ada video pelaksanaan upacara Abhiseka. Dalam agama Hindu, Abhiseka dilakukan oleh pendeta dengan memandikan patung dewa yang disembah yang disertai pembacaan mantra. Ritual ini rutin dilakukan di pura-pura Hindu. Sedangkan dalam agama Buddha, upacara Abhiseka dapat berbeda sesuai dengan alirannya. Abhiseka yang ada di Indonesia atau di Nusantara digunakan sebagai ritual keagamaan seperti pembangunan candi, peresmian maupun peringatan pembangunan candi. Upacara Abhiseka pernah dilakukan oleh Rakai Pikatan sebagai penyucian Candi Prambanan pada 865 Masehi. Selain itu, upacara Abhiseka juga dilakukan sebagai ritual beribadah sehari-hari bagi umat Hindu maupun Buddha dan untuk upacara penobatan raja. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang tradisi upacara Angayubadiya. Upacara ini merupakan bentuk upacara syukur umat Hindu pasca nota kesepakatan pemanfaatan Candi Prambanan, Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon untuk kepentingan agama Hindu-Buddha. Dan selanjutnya akan ditampilkan video upacara tradisi Angayubadiya. Upacara ini dilakukan dengan menghanturkan pejati dan dipimpin oleh Romo Mengku di 3 candi utama, yaitu Candi Siwa, Candi Brahmana, dan Candi Wisnu. Sembahyang bersama di depan Candi Siwa menjadi penutup rangkaian upacara Angayubadiya. Mengenakan pakaian adat sembahyang Bali dan Jawa, umat Hindu yang hadir melantunkan kidung-kidung suci khas Jawa dan menggelar ritual pembersihan candi. Selanjutnya saya akan menjelaskan ritual Mandala Puja di Borobudur. Selain perayaan Waisak, Buddha yang berada di sekitar Candi Borobudur, Kabupaten Magelang dan juga sekitarnya memiliki ritual lain yang juga digelar di pagelaran. Ini dia contoh videonya. Dalam upacara ini, umat Buddha melaksanakan paradasina atau berjalan mengelilingi Candi Borobudur. Ritual ini dilakukan oleh umat Buddha sebagai momen perenungan dan pembersihan dari hal-hal kotor duniawi. Sejumlah umat Buddha bermeditasi di halaman Candi Borobudur saat upacara Upasota Mandala Puja di kawasan Taman Wisata Candi. Ritual Upasota Mandala Puja rutin dilaksanakan 2 kali dalam sebulan, yaitu pada tanggal 1 dan tanggal 15 penanggalan Jawa untuk membersihkan pikiran dari hal-hal kotor. Tradisi Suro di Desa Perigi. Tradisi Suro adalah tradisi turun-temurun masyarakat suku Jawa yang masih berpegang pada tradisi lepara leluhur.
Kata Suro merupakan salah satu nama bulan dalam tahun Saka. 1 Suro merupakan peringatan tahun baru dalam agama Buddha. Bulan Suro dianggap oleh masyarakat suku Jawa sebagai bulan yang sakral. Mereka menghindari hal-hal besar yang menyangkut kehidupan mereka dalam bulan tersebut. Bagi masyarakat Jawa, bulan Suro sebagai awal tahun kalender Jawa juga dianggap sebagai bulan yang sakral atau suci. Bulan yang tepat untuk melakukan renungan, tafakur, dan introspeksi untuk mendekatkan dengan Yang Maha Kuasa. Cara yang biasa digunakan masyarakat Jawa untuk berintrospeksi adalah dengan lelaku, yaitu mengendalikan hawa nafsu. Sepanjang bulan Suro, masyarakat Jawa meyakini untuk terus bersikap eling atau ingat dan waspada. Eling artinya manusia harus tetap ingat siapa dirinya dan di mana kedudukannya sebagai ciptaan Tuhan. Peringatan 1 Suro selalu berjalan dengan khusyuk. Orang membersihkan diri lahir batin, melakukan introspeksi, mengucap syukur kepada Gusti yang membuat hidup dan menghidupi dunia dan seisinya. Hingga saat ini, setiap tahunnya tradisi malam 1 Suro selalu diadakan oleh masyarakat Jawa. 1 Suro biasanya diperingati pada malam hari setelah maghrib pada hari sebelumnya, sebab pergantian hari Jawa dimulai pada saat matahari terbenam dari hari sebelumnya, bukan pada tengah malam. Beragam tradisi seringkali digelar untuk menyambut bulan Suro seperti Jamas, Pusoko, Ruatan, hingga Tapa Brata. Dalam tradisi keraton, para abdi dalam keraton mengarak hasil kekayaan alam berupa gunungan tumpeng serta kirap benda pusaka.